Namanya Intan Larasati, seorang polwan cantik berusia 26 tahun, disiplin, berdedikasi, dan dikenal galak terhadap pelanggar hukum. Namun, di balik seragam itu, hatinya kosong. Ia lelah jeti simbol kesempurnaan. Tak ada cinta, hanya tuntutan. Hingga suatu malam, di sebuah operasi rutin di pasar gelap, ia bertemu sosok yang mengubah hidupnya. Bahrano, seorang kakek tua bertato, umur 65 tahun. Penjaga malam pasar yang keras namun punya wibawa. Saat polisi lain meremehkannya, Bahrano justru berani menegur balik. Jangan asal tangkap orang kecil, Bu. Saya memang tua, tapi mata saya masih bisa lihat mana yang jahat, mana yang lapar. Kata-kata itu seperti tamparan di hati. Intan, tak ada rasa takut di mata. Kakek itu hanya kejujuran. Minggu demi minggu berlalu. Intan mulai sering datang ke pasar. Awalnya alasan patroli. Lama-lama, ia mencari keberadaan Bahrano. Entah kenapa, ia merasa damai saat bicara dengannya. Bahrano mengingatkan Intan pada sosok ayah yang sudah lama tiada. Suatu malam, saat Intan pulang dinas, ia dihampiri segerombolan pemuda mabuk. Mereka menggodanya, mengepung. Tapi sebelum sempat terjadi apa-apa, sebuah tongkat kayu menghantam tanah di dekat mereka. Kalau kalian berani sentuh dia, kalian berurusan sama saya, teriak Bahrano. Pemuda itu kabur. Intan terdiam, lalu menangis di dada kakek itu. Malam itu, ia tidak pulang. Ia hanya ingin merasa aman, dan satu-satunya tempat aman baginya adalah pelukan Bahrano. Hubungan mereka makin intens. Tidak ada status, hanya dua jiwa yang saling melengkapi. Intan tahu ia gila, tapi hatinya sudah memilih. Cinta itu tidak pernah bertanya usia. Sampai suatu hari, Intan pingsan saat apel pagi. Setelah dibawa ke klinik, dokter memberitahu, "Selamat, Bu Intan, Anda hamil 2 bulan." Dunia seakan runtuh, bukan karena ia tidak siap, tapi karena siapa ayah dari anak itu. Kabar itu menyebar. Intan diinterogasi, dicemooh, bahkan dijadikan bahan candaan. Tapi ia diam. Ia hanya ingin melindungi janinnya. Bahrano tak bisa tenang. Ia ingin bertanggung jawab. Kita nikah, Tan. Aku tahu dunia akan hina kita. Tapi anak kita nggak boleh lahir dari rasa malu. Biar aku dihina, asal kamu tetap berdiri tegak. Tapi hidup tidak semudah itu. Atasan Intan mengultimatum. Keluar dari kepolisian atau gugurkan kandungan. Pilih seragam atau anakmu. Intan hanya tersenyum. Ia mencopot topi dinasnya, meletakkannya di meja, dan berkata, "Aku lebih bangga jadi ibu dari anak Bahrano daripada jadi polisi yang mengorbankan darah dagingnya demi pangkat." Mereka menikah secara sederhana, tanpa pesta, tanpa keluarga. Hanya dua hati yang saling menguatkan. Dan ketika anak itu lahir, laki-laki mungil berkulit, sawo matang, Bahrano menggendongnya dengan air mata. "Namamu Raka, kamu akan tumbuh tanpa malu, karena kamu lahir dari cinta, bukan dosa." 3 bulan setelah pernikahan sederhana mereka, kehidupan Intan dan Bahrano tidak mudah. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bahrano kembali bekerja serabutan di pasar malam, menjaga los, mengangkut barang. Sementara Intan kini bekerja sebagai guru les privat anak-anak. Cinta mereka nyata, tapi hidup tak pernah lunak. Namun badai belum selesai. Suatu malam, pintu rumah mereka diketuk. Seorang perempuan muda berpenampilan rapi muncul. Salsa, adik tiri Intan, yang kini menjadi anggota staf Wakapolri. Ia datang bukan untuk memberi restu. "Kak Intan, kamu bikin keluarga kita malu. Bapak sampai dirawat di rumah sakit jantung gara-gara aibmu. Kamu tahu anak siapa yang kamu lahirin? Penjual kayu lapuk di pasar." Intan hanya tersenyum pahit. "Kamu lihat anakku sebagai aib, Sal. Aku melihatnya sebagai cahaya." Masalah memburuk ketika video Intan dan Bahrano tersebar di media sosial. Cuplikan pernikahan mereka viral, dibumbui narasi negatif. Mantan polwan cantik dinikahi kakek pasar. Aib atau cinta buta? Komentar netizen brutal. Cinta atau cari warisan? Polwan kok selaranya kayak gitu? Dasar cewek gila harta tua. Tapi satu komentar membuat Intan menangis. Anak itu sebaiknya jangan pakai nama belakang ibunya. Di malam yang sunyi,
Mbah Ranu duduk di serambi rumah, menatap langit. Intan datang, menggendong bayi mereka, Raka, yang kini berusia 3 bulan. Kamu nyesal, Bah? Mbah Ranu tersenyum, memeluk mereka berdua. Kalau cinta ini salah, kenapa hatiku tenang? Kalau dunia ini benar, kenapa mereka sibuk menghakimi tanpa tahu cerita kita? Namun esok harinya, polisi datang membawa surat panggilan. Mbah Ranu dilaporkan oleh keluarga salah satu korban masa lalunya. Tahun 1995, ia pernah jadi preman bayaran dalam kasus bentrok pasar yang menewaskan 2 orang. Meski kasusnya sudah kadaluarsa secara hukum, korban menuntut secara perdata dan moral. Kamu gak akan lepas, Bah. Sekarang kamu suami polisi. Saatnya bayar hutang lama, teriak seseorang dari luar kantor polisi. Intan panik. Ia mengajukan banding ke pengadilan etika, berharap kasus itu ditinjau ulang. Tapi karena reputasinya sendiri sedang rusak, tak ada yang mendengarkan. Satu-satunya harapan datang dari seseorang tak terduga, Pak Imam, mantan Kapolda yang dulu membina Intan. Ia datang ke rumah dan berkata, "Aku nggak peduli siapa suamimu, tapi aku tahu kamu gadis jujur. Kalau suamimu mau bersih, dia harus berdiri, minta maaf ke publik, dan buka semua masa lalunya." Malam itu, Mbah Ranu berpikir keras. Ia menatap Raka yang tertidur di dadanya. Kalau aku bisa bebas, kan, aku mau ajak kamu dan anak kita hidup di desa. Buka warung kopi kecil, main layangan tiap sore. Aku cuma ingin kita tenang. Intan menangis di pelukannya. Kita akan lalui ini, Bah. Karena cinta kita nggak butuh pengakuan orang. Cukup kita tahu, kita berharga. Apakah Mbah Ranu akan dipenjara? Akankah Raka tumbuh dalam stigma sebagai anak praman? Atau justru mereka akan menemukan jalan untuk membukti